Kita kembali berdialog bersama dengan Bapak Said Iqbal dan juga nanti akan bergabung Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Ruzanul Ulum. Saya mau ke Bang Said Iqbal terlebih dahulu. Pak Said Iqbal, Anda melihat seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja hingga 2 tahun ke depan? Yang pertama, tentu kita kaum buruh dan gerakan sosial lain mengapresiasi apa yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Setidak-tidaknya memberikan rasa keadilan yang bisa kita terima bahwa uji formil dinyatakan cacat prosedural. Walaupun di situ dikatakan cacat prosedural bersyarat, yaitu selama 2 tahun ke depan paling lama pemerintah dan DPR harus memperbaiki tentang materi daripada isi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Jadi yang harus dipahami dulu bahwa Mahkamah menyatakan, ini pandangan kami Serikat Buruh memahami keputusan MK. Mahkamah mengatakan telah terjadi cacat formal, cacat prosedural terhadap pembuatan undang-undang tersebut. Tentang kemudian diperbaiki paling lama 2 tahun, itu satu soal lain. Oleh karena itu, bertolak dari pemikiran itu, kami memakai poin nomor 7. Walaupun poin sebelumnya mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku. Tapi di poin nomor 7 jelas, Mahkamah mengatakan, Mahkamah memutuskan agar menunda, tidak memberlakukan apa yang sudah ada sekarang ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya PP nomor 34, PP nomor 35, 36, dan 37 yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Dan hari ini yang sedang ramai adalah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dengan demikian, semua SK Gubernur, surat keputusan Gubernur tentang UMP 2022 gugur. Ingat, tidak boleh menunda, sifatnya adalah tidak menunda, tidak boleh memberlakukan selama 2 tahun diperbaiki. Kami meminta melalui TV One ini kepada para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat, untuk mencabut semua SK UMP 2022, termasuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Kami meminta dalam 3 kali 24 jam SK UMP 2022 dicabut, kemudian diubah, direvisi. Tuntutan kami adalah naik, sekarang ini angka komprominya berkisar 4-5%. Di atas itu silakan diputuskan oleh masing-masing kepala daerah. Dan para gubernur di seluruh Indonesia tidak lagi menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 dalam menentukan upah minimum kabupaten kota. Lihat, aksi-aksi buruh makin meluas. Baik, Pak Said. Aksi-aksi sosial makin meluas. Ini perlu ditanggapin, Pak Said, sama Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU, mengenai SK UMP 2022 diminta buruh untuk dicabut. Tanggapannya seperti apa, Pak UU? Ya, pemerintah daerah ini akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Memang kami, pemerintah provinsi, belum bisa membuat sebuah keputusan. Karena kami tidak bisa berdiri sendirian. Tetapi apa yang menjadi harapan dan keinginan kaum buruh, kami sangat memahami. Termasuk UMK sendiri kan belum ditandatangani oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tadinya mau ditandatangani hari ini, tapi ada kejadian atau pada keputusan MK seperti itu, maka kami menunda. Tetapi kami semua tidak bisa berjalan sendirian. Tetap minta arahan pemerintah pusat bagaimana ini langkah ke depan. Tetapi pada prinsipnya kami menghargai dan juga menghormati apa yang menjadi harapan dan keinginan kaum buruh, termasuk Kang Said Iqbal ini sebagai Presiden Buruh ini saya hargai. Tapi kami tidak bisa sendirian, tetap harus meminta petunjuk dari pemerintah pusat. Seperti itu, Pak. Berarti kalau untuk besarannya apakah yang sekarang tetap diberlakukan atau nanti akan direvisi mengikuti putusan MK ini? Kalau yang keputusan MK hari ini, penafsiran kami di saat kami rapat tadi berbincang-bincang dengan instansi terkait, ini karena ada bahasa 2 tahun untuk direvisi, berarti keputusan yang sudah diberlakukan ini sah. Tetapi untuk ke depan, kalau 2 tahun pemerintah belum mengadakan revisi, berarti itu dengan sendirinya apa yang disampaikan oleh Kang Said Iqbal kembali kepada aturan yang lama.
Jadi pemerintah provinsi kemarin atau tadi buat sebuah kesimpulan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Kerja ini masih berlaku dan masih bisa dijadikan payung hukum untuk membuat sebuah keputusan. Seperti itu. Pak Wagub, nominal kenaikan 1,72%, yakni 1.841.000 ini artinya batal, akan dihitung kembali. Kalau UMP belum, Pak. Tetapi kalau upah yang di UMK ini belum ditandatangani. Kalau Seperti UMP Pak Wagub. UMP kan sudah ditandatangani. Yang menjadi acuannya kan di mana kenaikan ekonomi dan juga inflasi itu akan menjadikan acuan. Memang diakui ya, kenaikan kita cuma berapa? 40.000 di Jawa Barat ini. Baik, Pak Said Iqbal, kami ingin tanggapan Anda karena sepertinya kalau UMP tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah ditandatangani tadi sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa. Saya langsung ke Pak Said Iqbal, melihat UMP 2022 sepertinya sudah ditetapkan dan tidak bisa diutak-atik lagi nih. Pak Said Iqbal, tanggapan Anda? Yang baru ditandatangani SK-nya. Tapi berlaku UMP yang sudah ditandatangani atau UMK yang nanti akan ditetapkan, itu berlaku semuanya 1 Januari 2022. Dengan demikian masih ada waktu gubernur mengikuti keputusan MK di nomor 7. Ya, jadi semua undang-undang turunan, PP turunan dari PP turunan dari undang-undang Omnibus Law yang dinyatakan secara formil terjadi cacat permanen tapi bersyarat, itu tidak perlu diterapkan. Ditunda dulu penerapannya karena pemahaman kami yang dibilang 2 tahun diperbaiki, itu undang-undang tetap berlaku, tapi nggak bisa dijalankan. Dia harus ditunda. Nah, dengan demikian PP nomor 36 tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP hilang, tidak bisa dijalankan. Dengan demikian tanda tangan SK Gubernur UMP yang sebelum MK, dia bisa direvisi karena penerapan Karena penerapan UMP itu adalah nanti 1 Januari 2022. Dan kami ingatkan pada para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat, agar penetapan UMK sudah memakai keputusan MK. Jadi kisarannya bagaimana nih Pak Said Iqbal? Kemarin kan sepertinya sudah di angka 1% lebih sedikit. Nah ini ke depan apakah Anda akan ada kompromi lagi atau bagaimana? Angka kompromi yang kami tawarkan adalah 4-5%. Tuntutan awal 7-10%. Kalau mau di atas 4-5% silakan. Dasar hukumnya apa? Kan berlaku berarti. Kan nggak boleh ada kekosongan hukum. Kalau dia nggak ada kekosongan hukum, berarti yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Dan juga Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015. Nah dari 2 aturan lama inilah kami menemukan angka kompromi 4% sampai 5%. Kenaikan untuk UMP dan UMK. Yang di atas 5% berarti itu kebijakan bupati, wali kota dengan melihat kondisi daerahnya masing-masing. Karena kalau pakai KHL, tuntutan kami memang 7% sampai 10%. Demikian. Mungkin tidak ini Pak Wagub, komprominya 4-5% Pak, bukan di angka 1% kenaikannya. Ya pada prinsipnya kan ini penafsiran ya yang mungkin berbeda antara kami dengan Kang Said. Kami penafsirannya masih berlaku, kalau Kang Said penafsirannya tidak berlaku karena sudah dibatalkan. Tetapi karena ada bahasa 2 tahun itu, ya jeda itu yang jadikan dasar kami bahwa itu berlaku. Tapi ini semua, pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Ini bagaimana baiknya. Dan juga kami sebagai pemerintah memahami apa yang diharapkan oleh kaum buruh tentang upah ini. Artinya kata orang Sunda mau sekal daleg lah gitu ya. Mau tetap kekeh seperti itu. Kalau memang ada peluang-peluang untuk kita merubah dan yang lainnya, kenapa tidak? Tetapi sampai hari ini kami tadi sudah mengadakan rapat-rapat kecil bahwa keputusan pemerintah provinsi seperti itu. Baik, Pak Said, kalau seandainya tuntutan Anda kompromi angka tadi sudah dilontarkan 4-5% tidak dipenuhi, apa yang akan dilakukan oleh para buruh? Gubernur harus bijaksana. Gubernur melihat kondisi politik dan situasi keamanan sekarang. Eskalasi gerakan buruh akan menguat. Apalagi kalau pemerintah bersikukuh dengan tafsir-tafsir yang menganggap tafsir buruh berbeda dengan tafsir pemerintah. Pemerintah adalah regulator.
boleh main dalam tafsiran. Kalau rakyat, dia memandang dari sudut kepentingannya wajar. Kalau pemerintah nggak boleh. Oleh karena itu, kami berharap para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat, Pak UU, tolong sampaikan. Ini 30 November, 100.000 massa buruh tumplak semua di gedung sate. Dan kalau dia meluas, buruh marah kan. Ini udah di keputusan MK begini, kok dicatat permanen, Sebentar, Pak Said. ditafsirkan lagi oleh pemerintah, maka akan meluas. Pak Said Dan kalau Iqbal. meluas eskalasi gerakan massa, itu meluas. Pikirkanlah, bukan saya mengancam. Pak Said menyatakan tanggal 30 November tetap akan aksi turun ke jalan buruh. Bukankah setelah putusan MK ini sudah memberikan angin segar kepada para buruh? Apakah tetap aksi atau membatalkannya? Ya, coba aja dengar omongan Pak UU tadi. Kan memancing kemarahan buruh itu. Tafsir, ini tafsir, ini tafsir. Sedangkan dalam pengertian buruh, ini udah keputusan inkrah. Tidak ada tafsir. Oleh karena itu, lebih kepada kebijakan gubernur. Melihat kondisi. Kami akan kawal. Bahkan 6, 7, 8 Desember 2021, rencana mogok nasional. Bila mana gubernur tetap bersikukuh. Lebih melihat pemerintah pusat daripada undang-undang yang sudah diputuskan. Tanggapan Pak Wagub, tanggapan Pak Ruzanul, silakan. Begini, bukan berarti kami kekeh pasti seperti itu adanya sampai hari ini. Karena kan baru tadi keputusannya, baru hari ini. Kami belum mengadakan sebuah kebijakan dan kebijaksanaan dalam hal ini. Tetapi pada prinsipnya kami memahami selaku pemerintah apa yang diharapkan oleh masyarakat, termasuk kaum buruh. Tidak akan kekeh seperti itu. Tetapi pemerintah membuat sebuah keputusan tetap kan harus ada payung hukum. Memang kita memiliki diskresi yang lainnya, tapi harus ada konsideran dalam merubah sebuah keputusan, termasuk merubah keputusan yang sudah ada. Oleh karena itu kehati-hatian kami dalam berbicara hari ini, karena kami sebagai pimpinan akan dijadikan pegangan, maka sampai hari ini seperti itu adanya, tetapi tetap akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, karena kami menghargai dan menghormati dan memahami apa yang diinginkan oleh buruh yang khususnya ada di Jawa Barat. Seperti itu Kang Said. Terima kasih banyak. Pak UU, masalahnya Pak Airlangga mewakili pemerintah pusat sebagai Menko Perekonomian sudah menyatakan kekeh bahwa itu adalah tetap berlaku. Nah, sekarang gubernur mau ikut rakyat, mau ikut MK, atau mengikut pemerintah pusat yang selalu Bapak sebutkan. Saya ambil contoh, Depok sudah memutuskan wali kotanya itu kan pemerintah juga wali kota. Terima kasih banyak. 37%. Baik. Saya dengar Bekasi, tapi saya mau klarifikasi lagi nanti, kabupaten 6, sekian persen. Di daerah-daerah lain di Jawa Barat sudah memutuskan rata-rata, contoh Kerawang sudah memutuskan 5,37%. Apa itu bukan pemerintah? Nah kalau Bapak hanya bersikukuh dengan tafsir yang dilakukan oleh Menko Perekonomian. Terima kasih Pak Said Iqbal, mohon maaf waktu kami sudah habis Bapak-Bapak. Menyiram bensin, kira-kira begitu. Pak Wakil Gubernur Jawa Barat dan juga Pak Said Iqbal, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.